radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i yang sekarang kita bernisbat kepada madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu masih kecil, hidup dalam keadaan ekonominya menengah ke bawah ya ikhwan. Susah, keluarganya susah, ibunya susah. Masih kecil Imam Syafi'i, abahnya udah meninggal. Itu Imam Syafi'i masih kecil ketika belajar, nggak punya uang untuk beli kertas dan pena ya ikhwan. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Syafi'i nyatet seadanya, nyatet di daun-daun, nyatet di tulang-tulang. Tapi karena ada keinginan, ya jadilah Imam Syafi'i. Karena serius, ta'allum, innamal ilmu bitta'allum, tafa'ul, ada syiddah, ada keseriusan di situ. Bahkan suatu saat pernah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, pernah suatu saat ya ikhwan, Imam Syafi'i hadir majelis Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i hadir di majelis Imam Malik, Imam Malik lagi baca hadis. Kurang lebih saat itu ada 18 hadis yang dibacakan oleh Imam Malik dari kitabnya Muwatta. Itu Imam Syafi'i nyatetnya tapi bukan pakai pulpen, karena dia nggak punya pulpen, nyatetnya pakai air liur nyatetnya di telapak tangan. Imam Malik merhatiin aja, diperhatiin sama Imam Malik. Habis itu begitu selesai, setelah dia yang lain bubar, dipanggil, ente kemana? Ente tadi ngapain? Ketika ana ngajar, ente main-main pakai tangan ente, dipikir main. Nah, nyatet di tangan, bercanda ente, main-main. Enggak wahai Imam, ana nyatet. Apa yang ente catat? Tadi 18 hadis yang ente sebutkan. Coba sebutkan 18 hadis. 18 hadis yang disebutkan Imam Malik di majelis tersebut dari awal sampai akhir, seketika itu langsung disebutkan oleh Imam Syafi'i tanpa salah ya ikhwan. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Kefakirannya, kemiskinannya enggak mencegah beliau untuk belajar. Enggak menjadikan beliau kecil hati, malah tambah semangat belajarnya. Akhirnya Imam Malik begitu lihat kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa, kata Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau mengatakan, ya Muhammad ittaqillah ta'ala fa innahu sayakunu laka syan. Udah dikasyaf sama Imam Malik. Wahai Syafi'i, ittaqillah. Wahai Muhammad, karena Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayakunu laka syan. Kamu bakal jadi orang besar di kemudian hari. Kamu bakal jadi orang besar di kemudian hari. Jadilah Al-Imam Syafi'i yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis, kata sebagian ulama hadis ini isyarat untuk Imam Syafi'i. Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal 'ardh ilman. Kata Nabi, nanti akan datang satu orang alim dari Quraisy, dari kalangan Quraisy, yamla'u tibaqal 'ardh ilman. Dia akan memenuhi seantero dunia dengan ilmunya. Imam Syafi'i di Irak, lahirnya di Gaza. Sekarang jadi jalur Gaza. Kemudian di Irak, sempat belajar di Madinah. Kemudian madhab godimnya di Irak. Kemudian terakhir wafat di Mesir, di Qahirah. Sekarang kuburannya di Qahirah. Udah meninggal dunia sekitar tahun 205 Hijriah. Artinya beliau meninggal dunia sekitar 1240 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini kita sholat pakai madhab Syafi'i. Kita baca nawaitu usolli pakai madhab Syafi'i. Kita subuh kunut pakai madhab Syafi'i. Kita ketika bulan puasa Ramadan tiap malam niat pakai madhab Syafi'i, itu namanya ikhwan. Dan seterusnya sampai sekarang ilmunya tetap ngalir ke tengah-tengah kita, walaupun hidupnya dalam keadaan fakir, hidupnya dalam keadaan miskin. Tapi kemiskinan seorang Al-Imam Syafi'i nggak mencegah beliau untuk jadi orang yang besar ya ikhwan. Nah, tapi semangatnya yang luar biasa. Makanya Nabi mengatakan innamal ilmu, hanya saja ilmu bita'allum, harus belajar. Nggak ada ceritanya ilmu nggak belajar. Jangan mimpi dapat ilmu kalau tidak belajar. Nah, kalau engkau belajar, nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak?